Oke, selamat malam saudara-saudara semuanya ya. Kita berjumpa lagi dalam mata kuliah kita ya kan, Wireless Network ya. Saudara-saudara, saya punya utang kepada Anda ya kan untuk memberikan Vicon kurang lebih 4 kali. Jadi dalam minggu ini nanti ada 2 kali Vicon ya. Jadi yang betul, yang Vicon keempat adalah hari ini ya. Kemudian yang nanti Vicon kelima pada hari Sabtu ya, sebagaimana yang telah saya tulis di LMS ya. Semoga nanti Anda bisa mengikuti. Oke, di dalam bulan Desember Januari ini tentu tugas saya di Unisia ini sangat banyak sekali sehingga agak sedikit terganggu jadwal Vicon saya kepada Anda ya. Tapi saya pastikan betul untuk melunasi Vicon saya kepada Anda ini berjalan dengan normal ya. Oke, saudara-saudara, kita lanjutkan mengenai bahasan kita dalam mata kuliah kita ini, yakni tentang eh, mekanisme propagasi gelombang elektromagnetik ya. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya jaringan wireless itu adalah jaringan yang menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai frekuensi carrier, sehingga bisa terjalin yang namanya komunikasi data. Ya. Jadi eh, di dalam wireless, saudara-saudara, karena memanfaatkan gelombang elektromagnetik ya, supaya dia merambat ya di dalam suatu space, dalam suatu itu ruangan, ada juga dalam suatu lingkungan, maka di sini perlu kita pahami cara kerja daripada gelombang elektromagnetik itu merambat atau propagasi ya. Nah, perambatan atau propagasi ini di dalam dunia wireless sangat penting dan sangat krusial. Karena performansi jaringan ini ditentukan oleh yang namanya mekanisme propagasi ini. Ya. Jadi mekanisme perambatan gelombang elektromagnetik ini di dalam space ya, itu bisa kita kategorikan sebagai line of sight ya, lurus antara transmitter dengan receiver. Jadi ada lurus ya antara transmitter dengan receiver itu direct ya, tanpa ada penghalang ya, itu namanya line of sight. Ada juga yang non line of sight ya. Jadi non line of sight ini pancaran gelombang elektromagnetik dari transmitter kepada penerima atau sebagai kepada destinasi ini terhalang ya. Terhalang bukan berarti terhalang sama sekali, tidak ya, dia tidak direct ya. Jadi gelombang elektromagnetik tidak sampai kepada penerima secara langsung. Dari mana? Boleh dari pantulan, ya, boleh dari katakanlah hamburan, ya, boleh dari itu katakanlah juga boleh dari itu difraksi seperti itu. Nah, jadi gelombang elektromagnetik ya yang dipancarkan oleh transmitter menuju ke dari sumber kepada penerima ini memiliki dua jenis ini ya, LOS atau NLOS seperti itu ya. Sehingga apa? Akibatnya saudara-saudara ini berakibat kepada yang namanya berdampak kepada performansi daripada jaringan wireless network. Nah, seperti itu ya. Nah, mari kita lihat bagaimana itu itu gelombang elektromagnetik ini merambat ya. Sebagaimana kita ketahui saudara-saudara bahwa kita perlu mempelajari mekanisme daripada perambatan gelombang elektromagnetik dalam space ini agar kita mengetahui bahwasanya eh, ruang ya atau space atau udara atau juga ruang bebas ya free space ini adalah sebagai medium, sebagai media. Nah, di dalam kehidupan kita sehari-hari, media yang berupa space atau ruangan ini tidak ada yang ideal, ya. Tidak ada yang betul-betul kosong atau free space, ya. Even itu pun juga di antariksa, ya, karena di situ juga ada debu-debu antariksa, mungkin bekas dari meteor, gitu, bekas dari benda-benda planet, gitu kan, yang itu tersebar di dalam space atau ruang antariksa. Jadi space sebagai ruangan perlu kita pahami dia adalah tidak benar-benar free ya. Dia ternyata di dalamnya adalah ada berbagai macam material dalam berbagai macam bentuknya ya secara fisiknya ya. Di situ ada uap, air, ada debu, ada berbagai macam udara, gitu, ada aliran udara yang dinamik gitu ya. Jadi space ruang baik itu katakanlah ruang di dalam atmosfer sampai ke antariksa, dia adalah bukan ruang yang ideal. Nah, apa yang terjadi ruangan ini ketika ditempati oleh perambatan gelombang elektromagnetik? Nah, disinilah akhirnya dibuat satu konsep kanal, ya, suatu kanal. Berarti space itu adalah kanal, ya, kanal di mana tempat
gelombang elektromagnetik melakukan propagasi atau perambatan. Nah, gitu ya. Jadi tentu kita tahu bahwasanya ruangan atau space itu adalah di situ ada berbagai macam material dalam berbagai bentuk fisiknya, ya mulai dari udara, gas, kemudian juga debu, kemudian juga ada benda padat yang bersifat reflektif, ada benda padat yang tidak reflektif, ada yang celah-celah yang bisa menghamburkan. Nah, semua fenomena gelombang elektromagnetik ini ternyata terjadi ketika gelombang elektromagnetik tadi merambat di dalam space tadi itu. Sehingga apa? Sehingga ini model daripada perambatan gelombang elektromagnetik dalam ruang atau space itu disebut sebagai channel, ya, atau kanal, ya, radio kanal. Sehingga kanal radio itu, ya, dari gelombang elektromagnetik ini bersifat random dan time varying, ya, bersifat acak dan mengalami perubahan secara waktu. Ya, sehingga bagaimana kita membuat model perambatan gelombang elektromagnetik ini? Modelnya adalah berbagai macam, ya, karena model itu nanti mempengaruhi daripada itu performansi itu jaringan yang kita rancang ya, di dalam wireless networking. Ya, nah seperti kita ketahui saudara-saudara bahwasanya gelombang elektromagnetik itu diradiasikan oleh aktivitas elektron. Ya, elektron mengalir di mana? Elektron mengalir di transmitter. Di bagian mana? Di bagian antena. Jadi elektron yang dipancarkan dari transmitter yang itu meradiasikan gelombang elektromagnetik dalam frekuensi tertentu, ya. Boleh microwave, ya kan. Juga ada yang katakanlah dia tidak menggunakan gelombang elektromagnetik berupa radio, dia juga bisa infrared, ya, dipancarkan oleh LED, light emitting diode, ya kan, atau juga sumber cahaya yang lain seperti laser dan lain-lain. Nah, gelombang radio, saudara-saudara, itu memiliki karakteristik, ya. Wireless yang kita bahas saat ini adalah wireless berbasis gelombang radio, ya. Jadi transmitternya sangat simpel, sederhana, ya. Kemudian juga bisa betul berpropagasi dalam jarak yang sangat jauh, bisa menembus tembok, ya, atau juga bangunan, ya. Kemudian juga bisa digunakan untuk indoor, outdoor, gitu kan. Bukan juga antenanya bisa dirancang omnidireksional, ya, bisa merambat ke segala arah atau juga bisa dirancang fokus kepada sudut tertentu seperti itu, ya. Nah, seperti kita ketahui saudara bahwasanya gelombang elektromagnetik itu dia merupakan frekuensi, ya. Frekuensi yang itu karakteristik daripada gelombang, ya, dia pasti memiliki frekuensi pada daerah kerja tertentu, ya. Kemudian itu bagaimana, ya, model propagasi ini, ya. Namanya juga merambat, ya. Merambat itu artinya gelombang ini gitu kan itu tersebar, ya, dari transmitter menuju ke receiver dengan cara merambat, ya, ibarat tali Anda punya tali, ya, yang dipegang ujungnya, kalau kita getarkan, nah dia merambat, ya, merambat dari ujung ke ujung, ya, sehingga perambatan gelombang ini saudara di dalam space, karena space atau ruangan itu adalah bukan medium yang ideal, bukan medium yang betul-betul kosong, maka apa yang terjadi kepada gelombang elektromagnetik ini? Yang terjadi adalah ada penurunan kekuatan sinyal, ya. Nah, jadi sinyalnya menurun, ya. Kenapa sinyalnya menurun? Karena gelombang ini menyebar ke segala arah dari transmitternya. Jadi pasti menurun. Ya, kemudian juga gelombang ini mengalami proses atenuasi, pelemahan akibat medium menyerap, ya. Jadi medium atau space ini bersifat juga menyerap gelombang elektromagnetik, ya. Apalagi dia memiliki juga respon, ya. Jadi medium itu memiliki respon, ya, respon terhadap frekuensi yang datang di dalam medium itu sendiri, ya. Nah, sehingga apa saudara? Sehingga kekuatan sinyal itu juga berubah, ya. Berubah dari transmitter menuju ke receiver, ya. Nah, bagaimana kita bisa mengukur bentuk kekuatan sinyal gelombang elektromagnetik ini gitu kan dari transmitter ke receiver, ya kan ada berbagai macam model. Ada free space propagation model, ya, bagi model perambatan free space, ya. Jadi diasumsikan bahwa transmitter dan receiver itu tidak ada penghalang sama sekali, ya. Kita bisa membuat itu model dari modelnya freeze, ya, free, ya, ini adalah penemunya gitu ya, dengan formula gitu kan, sebagaimana yang tampak pada Anda ini, ya. Kemudian juga ada untuk cahaya kan, free space propagation model juga ada, ya. Kemudian juga itu kita bisa menghitung yang namanya ARP,
ya. ARP ini adalah effective radiated power, ya. Jadi efektif radiated power ini adalah apa itu kekuatan daripada apa itu radiasi daripada antena, ya kan. Pancaran kekuatan antena, gelombang elektromagnetik dari radiasi antena, ya. Kemudian juga kita bisa menghitungnya gitu kan, berapa pet loss-nya kan. Pet loss-nya dalam satuan dB ya, dia adalah 10 log gitu kan, daya yang ditransmisikan dibagi dengan daya yang diterima, ya. Jadi pet loss gitu kan. Jadi itu eh, atenuasi daripada gelombang elektromagnetik dari transmitter ke receiver itu bisa kita hitung sebagai 10 log daya yang terukur dari transmitter dibagi dengan daya yang diterima oleh receiver. Nah, itulah pet loss, ya. Jadi pet loss itu adalah daya yang hilang selama gelombang elektromagnetik itu dipancarkan dari transmitter menuju ke receiver. Nah, seperti itu ya. Kemudian juga itu kita juga bisa menghitung ya, menghitung apa itu eh, masih dengan model free space ya kan, kita bisa menggunakan kan far field region, ya. Jadi perambatan yang sangat jauh, ya. Perambatan sangat jauh ini bisa kita hitung gitu kan, daya yang diterima gitu kan itu adalah sangat kecil sekali, ya. Jadi ini menggunakan pendekatan itu eh, penerimaan atau perambatan gelombang yang sangat jauh, far field, ya. Jadi far field ini memodelkan gitu kan penerimaan gelombang elektromagnetik gitu kan yang sangat jauh sekali dan sehingga sangat kecil sekali, ya. Nah, kemudian saudara-saudara itu gelombang elektromagnetik ini ketika dipancarkan dari transmitter ya antena menuju ke receiver, dia merambat di dalam space atau ruangan. Nah, fenomena gelombang elektromagnetik apa ya yang dominan, ya? Fenomena yang dominan adalah ada pantulan. Gelombang elektromagnetik tadi ketemu dengan benda, dia terpantul, ya, terpantul kemana-mana, ya, terpantul dengan pola, ya. Kemudian diffraction, dia waktu gelombang elektromagnetik ini merambat dalam space, dia ketemu dengan celah, celah yang relatif ukurannya dimensinya adalah proporsional dengan panjang gelombang daripada radio gelombang elektromagnetik itu sendiri. Kemudian juga ada hamburan, scattering. Dia ketemu dengan partikel-partikel debu yang sangat kecil yang bersifat menghamburkan gelombang elektromagnetik. Nah, di ujungnya, di penerima, berarti apa yang terjadi? Penerima menerima gelombang elektromagnetik ini tidak tahu. Ada yang langsung dari transmitter ke receiver juga diterima. Ada yang pantulan dari benda lain juga diterima. Kemudian juga ada difraksi, ya hamburan dari gelombang itu celah kecil juga diterima. Hamburan dari partikel yang kecil juga diterima. Jadi di receiver ini saudara-saudara, penerima gelombang elektromagnetik menerima fenomena gelombang-gelombang yang terjadi ketika gelombang elektromagnetik ini merambat dari awalnya, dari transmitter. Sehingga gelombang elektromagnetik itu tidak original, ya, tidak original. Padahal kita tahu bahwa gelombang elektromagnetik itu membawa informasi, membawa data, ya. Jadi sinyal dalam bentuk fisiknya adalah sinyal. Sinyal gelombang elektromagnetik ini membawa data, ya, apalagi data itu adalah data digital, ya, sehingga eh, itu mengakibatkan saudara-saudara penurunan performansi, ya. Sehingga inilah gitu kan kita harus bisa memahami bahwasanya space ya ruangan itu terjadi fenomena pantulan ya difraksi kemudian hamburan gitu kan. Nah, perlu kita pahami ya. Bagaimana propagasi gelombang elektromagnetik itu? Nah, ini adalah visualisasi ya. Visualisasi betul polarisasi gelombang elektromagnetik ketika dia merambat di dalam medium yang ideal ya. Betul-betul free space ya. Jadi dia merupakan kopling ya, gabungan antara medan listrik dan medan magnet ya. Jadi medan listrik itu yang berwarna hijau, ya kemudian medan magnet berwarna itu hijau muda ya. Dia saling tegak lurus, terkopling tegak lurus. Ya, terkopling tegak lurus dia merambat di dalam space. Nah, gitu ya. Ini adalah contoh polarisasi vertikal. Ada juga yang polarisasi horizontal ya. Jadi medan listriknya itu horizontal ya. Medan magnetnya yang vertikal ya. Kebalikan daripada polarisasi daripada vertikal seperti itu ya. Nah, inilah bentuk propagasi gelombang elektromagnetik ya di dalam space tadi itu. Ya, Anda bisa bayangkan itu kan ada
medan magnet dan medan listrik yang terkopling satu sama lain, dia beriringan merambat di dalam space tadi itu. Nah, inilah yang itu bisa kita pahami bahwa medan listrik ya dan medan magnet ini berinteraksi dengan medium, ketemu dengan benda, ketemu dengan gas, material, ketemu dengan berbagai macam itu penghalang. Nah, inilah gelombang elektromagnetik yang berinteraksi. Sehingga apa? Sehingga refleksi bisa kita modelkan sebagai, nah tentu ada, ingat ya bahwasanya refleksi itu adalah memiliki hukum Snellius ya, bahwa sudut datang sama dengan sudut pantulan ya. Jadi ini apa itu tentu kita masih ingat ya zaman kita waktu SMA ya, itu bagaimana itu hukum pemantulan juga terjadi ya. Ketika gelombang elektromagnetik datang pada suatu permukaan yang bersifat memantulkan, reflektif medium, maka gelombang elektromagnetik itu dipantulkan dengan sudut yang sama ketika dia datang ya, mengacu kepada garis normal atau sumbu normalnya ya. Kemudian bisa kita analisis gitu kan, dengan cara menghitung itu indeks biasnya ya kan, indeks bias dari udara dan juga material benda reflektif tadi itu, maka akan kita peroleh persamaan daripada reflection ya, seperti itu ya. Nah, saudara-saudara, kita gitu kan bisa juga memahami gitu kan, gelombang elektromagnetik juga bisa mengalami kondisi di mana dia terhamburkan akibat adanya hambatan ya. Hambatan dalam arti adalah celah ya. Difraksi ini adalah fenomena gelombang elektromagnetik ketika dia merambat, dia terbentur pada suatu celah. Yang celah itu dimensinya adalah kurang lebih ya proporsional dengan panjang gelombangnya ya. Sehingga ini juga mengakibatkan gelombang elektromagnetik itu tidak original sebagaimana ketika dipancarkan dari antena atau transmitter ya, sehingga mengalami perubahan daripada karakteristiknya. Nah ya, nah, ini juga mengakibatkan penurunan performansi di dalam jaringan wireless ya. Ada berbagai macam difraksi ya kan, ada difraksi tepi ya, difraksi ketika dia ketemu dengan benda-benda yang bersifat itu eh, bersifat tajam ya. Ini bisa kita analisa menggunakan itu Huygens-Fresnel ya. Dan juga ketika gelombang elektromagnetik itu ketemu dengan material-material yang bersifat penghambur, maka dia juga mengalami hamburan ya. Nah, mekanisme propagasi ini, saudara-saudara, gelombang elektromagnetik ini dari transmitter menuju ke receiver akibat daripada medium mengakibatkan adanya penurunan itu kualitas daripada sinyal yang kita terima di receiver. Sehingga apa? Sehingga perlu kita pahami bahwa merancang jaringan wireless ini harus betul-betul memahami medium atau space itu adalah sebagai media yang memiliki respon terhadap gelombang elektromagnetik. Sehingga nanti medium itu bisa kita anggap sebagai kanal, sebagai saluran. Ya, saluran yang di situ adalah ada informasi, sinyal atau data yang merambat yang dibawa oleh gelombang elektromagnetik. Karena gelombang elektromagnetik itu memiliki suatu interaksi dengan medium, maka gelombang elektromagnetik itu tidak original, ya, tidak seperti waktu dipancarkan. Nah, apa yang terjadi pada data, pada sinyal, pada informasi tentu berubah, ya. Tadi kelihatan gitu kan, ada yang namanya kekuatan sinyalnya berubah, ya, atenuasi. Belum lagi katakanlah juga karakteristik gelombang yang lain ya, fasanya berubah, ya, amplitudenya berubah gitu kan, sehingga receiver menerima semua betul hasil interaksi daripada gelombang elektromagnetik dengan medium yang mengakibatkan gelombang elektromagnetik ini mengalami perubahan daripada sinyal atau data. Nah, inilah ya yang menjadi PR kita, bagaimana caranya kita di dalam jaringan wireless ini mengatasi permasalahan ini ya. Oke, saudara, nanti penjelasan ini saya lanjutkan ya di dalam pertemuan selanjutnya. Nanti Anda bisa simak video ini dan bisa mengajukan pertanyaan ya. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.